Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suyati Channel teman-teman. Baru-baru ini banyak terjadi pemberitaan unjuk rasa di berbagai daerah yang dilakukan oleh para pelaku angkutan truk, khususnya teman-teman pengemudi ya. Mereka memberikan perlawanan terhadap upaya pengawasan dan penindakan terhadap truk-truk yang melanggar odol, overdimension, overloading. Karena dengan adanya pembatasan dan larangan truk odol akan memberatkan teman-teman pengemudi ya, dan pelaku pengusaha angkutan barang ya, seperti ekspedisi dan logistik. Dengan pembatasan odol, muatan yang diangkut semakin sedikit sehingga ongkos angkutnya pun semakin mahal, bahkan ongkos kirimnya belum bisa menutupi biaya operasionalnya ya, seperti biaya solar, tol, dan gaji pengemudinya ya. Kalau kita amati bisnis usaha pengangkutan atau pengantaran barang ini, kompetisinya sangat ketat sekali ya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pemilik barang itu sendiri ya, yang menginginkan ongkos atau biaya kirim semurah-murahnya, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat, bahkan berdarah-darah ya, di antara pelaku-pelaku usaha pengangkutan barang itu sendiri. Untuk bisa menyesuaikan dengan permintaan dan persaingan yang ketat ini, akhirnya banyak para pelaku usaha menghalalkan segala cara ya, salah satunya membuat truk dengan ukuran dan tonase yang lebih besar dari standarnya. Lantas pertanyaannya, truk odol salah siapa? Sebelum melanjutkan pembahasannya, silakan support channel ini ya teman-teman ya, dengan cara subscribe bagi yang belum, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Suyati Channel. Baiklah teman-teman, untuk bisa melihat secara holistik truk odol ini salah siapa, pertama-tama kita lihat dari sisi yuridis formalnya ya. Kalau kita lihat dari sisi yuridis formalnya, truk odol ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Truk odol bisa menyebabkan jalanan menjadi lebih cepat rusak karena daya dukung jalan tidak sanggup menerima beban truk yang overload. Selain bisa merusak jalan, truk yang kelebihan muatan bisa menyebabkan kinerja rem menjadi berkurang sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Selain itu, truk odol juga menyebabkan kendaraan akan menjadi lebih cepat rusak. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh para pengusaha untuk menghindari odol. Di antaranya, pilihlah armada truk yang sesuai dengan kebutuhan muatannya, termasuk volume dan beratnya. Karena agen pemegang merek seperti KTB, IAMI, dan HMSI sekarang ini sudah menyediakan banyak sekali varian truk yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan customer dan tidak melanggar odol. Jika muatannya memang berat sekali, bisa dilakukan dengan penambahan axle sehingga daya dukungnya menjadi bertambah dan beban rodanya tidak berlebihan sehingga tidak merusak jalan. Sekarang akan saya lihat dari sisi pengusaha angkutannya sendiri. Kalau dilihat dari sisi pengusaha sendiri, saya yakin tidak mau memakai truk yang melanggar odol karena truk pasti cepat rusak dan biaya maintenance-nya pasti jauh lebih mahal. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri persaingan di bisnis angkutan ini ternyata ketat sekali, bahkan harus bisa menyiasati supaya usahanya tidak bangkrut dan tetap bisa bertahan hidup. Salah satunya dengan memodifikasi armadanya supaya bisa mengangkut barang lebih banyak sehingga masih dapat margin yang cukup. Untuk para pemilik barang pun pasti akan mencari perusahaan logistik dan ekspedisi yang bisa memberikan harga terbaik sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. Ternyata lumayan rumit dan kompleks ya permasalahannya dan saling terkait, sehingga mencari solusi truk odol ini harus benar-benar komprehensif. Saya hanya bisa berharap Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Darat sebagai regulator, bisa memberikan solusi terbaik dengan cara yang lebih bijak dan tegas. Ajak duduk bersama para pengusaha angkutan, para pemilik barang, dan perwakilan dari teman-teman pengemudi yang selalu berhadapan langsung dengan para petugas di lapangan, sehingga bisa dicari titik temu yang win-win solution. Ingat, perusahaan angkutan merupakan salah satu penggerak ekonomi. Kalau semua truk odol berunjuk rasa dan membuat kemacetan di mana-mana,
potensi kerugiannya bisa lebih dari 1 triliun, besar sekali. Di sini bahwa pemerintah mulai tanggal 1 Mei untuk kendaraan truk yang overloading overdimensi kita udah berlakukan di semua penyeberangan, tidak boleh lagi nyeberang dari Ketapang Gilimanuk, kemudian Padang Balembar, kemudian ke Merak Bakauheni. Dan kemudian untuk kita akan menyelesaikan hasil rapat kemarin Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PU, Pak Menteri Perindustrian, dan juga kepada Kakor Lantas Polri, pada tanggal 1 Januari 2023 kita akan stop untuk yang overloading overdimensi. Dan ini sudah menjadi keputusan bersama yang nanti akan diikuti semua oleh pihak operator. Dan memang sampai dengan sekarang kita masih memberikan toleransi kepada beberapa operator kendaraan logistik, terutama yang kemarin meminta toleransi kepada Pak Menteri Perhubungan untuk diundur beberapa waktu karena memang butuh penambahan investasi kendaraan dan juga butuh untuk menormalisasi kendaraan yang butuh waktu. Karena cepat atau lambat, saya sudah ke Komisi 5 DPR yang sekarang akan melakukan revisi Undang-Undang 22, sudah mengusulkan kita untuk sanksi hukuman bagi pelaku yang pasal 277 Undang-Undang 22 menyangkut masalah overdimensi, itu akan kita perberat. Dan juga kepada pelanggaran overloading juga akan kita perberat. Karena sekarang ini untuk yang overloading denda maksimal Rp500.000 dan biasanya kena di masing-masing pengadilan berkisar Rp150.000 sampai dengan Rp200.000. Mungkin belum memberikan efek jerah sehingga masih banyak pelaku operator kendaraan termasuk juga pemilik logistik yang selalu mengulang lagi pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Yang mana saya? Aku lihat truknya. Mana coba lihat SIM kamu? SIM. Nah, coba lihat. Ini udah pakai SIM baru. Bu. Betul. Yang mana ini nih? PNS. Yang ini, yang ada gambarnya ini. Oh, sebelah sananya. Berarti nggak ada masalah ya di muatan. Muatan apa ini? Muatan ikan asin. Apa? Ini yang nggak ada sama APC nih. Alat pantul cahaya. Tahu kan yang bisa nyala itu kalau kena cahaya? Oh, segitiga. Ada segitiga. Ada juga kayak stiker modelnya. Oh, yang sekarang. Ya? Nah, itu ya. Ingetin perusahaannya buat masang APC. Ya, sama segitiganya juga dipasang. Oke? Oke, bagus. Dipertahanin ya. Ya udah, Bu ya. Hati-hati di jalan. Kendaraan dengan muatan berlebih atau yang biasa disebut dengan overload sangat berbahaya ketika melintas di jalan tol. Nih, lihat nih. Aduh, ini kalau nibani mobil orang. Lihat nih. Tulisannya apa nih? Hah? Baca yang kencang. Kendaraan ini overload, overdimensi. Seperti muatan. Pakai terpal ya. Terpal apa enggak? Nanti kalau jatuh nggak kemana-mana. Kan belum miring. 1394. Bisa kita lihat packing dari muatan ini hanya menggunakan tali saja. Bisa kita bayangkan dong bagaimana dan apa yang terjadi jika muatan ini jatuh di jalan tol. Selain dilakukan penindakan berupa tilang, kendaraan-kendaraan yang overload ataupun overdimensi ini ditandai dengan penempelan stiker di depan kaca kendaraannya. Pak, SIM-nya mana? SIM. Pak, kok packingnya cuma gini sih, Pak? Nggak dikasih terpal, kenapa? Dari perusahaannya cuma kayak gini Pak. Gitu doang. Ya, turut aja. Nggak bawa kenek atau apa? Enggak. SIM-nya saya lihat dulu, Pak. Maaf. Yuk. Pak, kayak gini tuh bahaya ya. Jadi nanti bakalan kita kasih tilang. Nanti yang ditilang mungkin kalau nggak STNK-nya buku aja biar perusahaan yang ngurusnya dia. Kan pengennya habis. Nah kalau kayak gini kan ini rawan banget kan buat putus di tol tali-talinya ini. Kan gini doang. Oh jadi Bapak udah pernah ngajuin. Kita kan supir kemana jalan ada hal apa yang akan terjadi kan kita nggak tahu. Iya. Kita buat kan kita menjaga. Berarti Bapak was-was juga ya kalau misalkan bawa motor ini. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kalau ada yang salah kami mohon maaf.
dan nantikan video menarik lainnya dari Suyati Channel. Terima kasih.